Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor pendorong inovasi. Faktor-faktor pendorong inovasi sektor publik. Di sini faktor yang pertamanya adalah dukungan kepala daerah. Nah, dukungan kepala daerah ini menjadi faktor pendorong pelaksanaan inovasi, di mana bentuk dukungan kepala daerah itu dapat kita lihat dari penerbitan SK Inovasi dan tim pengelola inovasi bagi hampir seluruh OPD. Nah, jadi dukungan kebijakan dari kepala daerah itu tidak terlepas dari bagaimana strategi komunikasi pimpinan OPD kepada kepala daerah. Nah, bentuk komunikasi yang disampaikan ini adalah mengenai signifikansi sebuah inovasi. Nah, adanya dukungan kepala daerah mendukung penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan inovasi ini dipengaruhi oleh dukungan manajemen dan tingkat prioritas atau urgensi inovasi tersebut. Dukungan pimpinan melalui regulasi itu akan mendorong komitmen untuk melaksanakan inovasi. Dan kemudian, dukungan kepala daerah melalui regulasi itu juga akan mendukung penelitian bahwa kualitas regulasi adalah unsur penting dalam inovasi sektor publik. Nah, semakin tinggi kualitasnya, semakin memadai suatu inovasi untuk dijalankan. Faktor yang kedua adalah inovasi terintegrasi dengan kebijakan atau program di atasnya. Nah, maksud terintegrasi ini adalah adanya keterkaitan antara satu sama lain. Nah, jadi inovasi-inovasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan dan janji politik kepala daerah itu mendapatkan perhatian khusus dari wali kota. Nah, kita membahas tentang inovasi sektor publik. Itu yang kedua faktornya. Faktor yang ketiga itu adanya standar operasional prosedur atau SOP atau JAKNIS yang jelas. Nah, SOP atau JAKNIS inovasi ini dibentuk untuk membantu tim pengelola inovasi dalam melaksanakan tahapan-tahapan inovasi dengan tepat. Seperti TRC atau tim reaksi cepat. Rescue itu merupakan salah satu inovasi yang memiliki SOP atau JAKNIS yang jelas, mulai dari petugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat, melakukan koordinasi dengan TRC Rescue, hingga turun ke lokasi dan melakukan tindakan rescue. SOP atau JAKNIS juga membantu tim pengelola inovasi dalam memahami kompetensi apa yang harus dimiliki. Nah, rescue tidak selamanya ditugaskan untuk keadaan darurat bencana alam saja, tetapi juga seperti bencana non-alam juga. Karena masyarakat sangat membutuhkan SOP yang jelas dan prosedural, sebab kondisi tersebut memiliki prosedur penyelamatan berbeda di setiap kondisi karena memiliki resiko cukup tinggi. Faktor yang keempat itu adanya knowledge transfer inovasi. Nah, knowledge transfer ini dapat diberikan oleh inovator atau pimpinan OPD kepada tim pengelola inovasi. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan inovasi itu dilakukan atas pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh tim pengelola inovasi. Selain itu, knowledge transfer ini juga berguna untuk mencegah ketidaktahuan pimpinan atau tim inovasi yang baru ketika inovator atau tim inovasi sebelumnya itu mengalami mutasi atau rotasi pegawai. Bimbingan teknis itu merupakan salah satu strategi dalam memberikan kompetensi inovasi tertentu. Nah, dengan adanya bimbingan teknis ini, gap pengetahuan dan keterampilan yang tadinya ada di tim pengelola inovasi menjadi tertutupi karena inovasi memiliki pengetahuan
dan keterampilan khusus dalam bidang broadcasting, yang mana sekolah umum tidak memiliki pengetahuan tersebut. Nah, adanya knowledge sharing ini sebagai faktor pendorong inovasi mengkonfirmasi bahwa kapabilitas inovasi menjadi elemen keberhasilan inovasi. Faktor yang terakhir adalah keterlibatan stakeholder. Nah, stakeholder ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan inovasi. Nah, peran dari stakeholder ini menjadi solusi utama bagi OPD yang memiliki keterbatasan sumber daya inovasi. Nah, tanpa adanya keterlibatan stakeholder ini, inovasi bisa saja tidak berjalan sesuai rencana. Nah, dengan adanya peran stakeholders ini, inovasi bisa berjalan dan masyarakat bisa membaca buku tanpa harus mengunjungi perpustakaan. Faktor penunjang inovasi menurut Everett M. Rogers dalam e-journal Ilmu Pemerintah dikatakannya ada 5 faktor penunjangnya. Yang pertama, adanya keinginan untuk merubah diri dari yang tidak bisa menjadi bisa dan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berekspresi. Yang ketiga, adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Serta yang kelima, kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah. Nah, contohnya seperti faktor penunjang pelaksanaan inovasi pelayanan e-service di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Nah, faktor penunjangnya itu yang pertama adalah dorongan untuk berubah. Nah, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan merubah sistem pembuatan akte kelahiran dan akte kematian itu menjadi sistem online yang lebih mudah dan cepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, adanya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang inovasi pelayanan pembuatan akte kelahiran dan akte kematian online berupa sistem e-service. Nah, jaringan internet dan peralatan mendukung seperti komputer dan printer. Itulah faktor yang kedua. Selanjutnya, faktor pendorong keberhasilan inovasi menurut Cook, Matthew, and Irwin dalam Krishna dan Wawan. Ada 5 faktornya. Yang pertama, leadership atau kepemimpinan. Dalam hal ini, Cook, Matthew, dan Irwin itu memaknai pimpinan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar sebagai penggerak dalam suatu organisasi. Pimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan proses dan lingkungan yang mendorong lahirnya ide-ide kreatif. Nah, seorang pemimpin itu juga harus mampu membangun kepercayaan staf bawahannya, memperkenalkan proses, perbaikan, mengarahkan staf untuk dapat mengambil inisiatif, membangun kerjasama di seluruh unit. Nah, fungsi utama dari kepemimpinan adalah membuat kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi inovasi dan mendorong kepemimpinan dan inovasi pada semua tingkatan dalam satu organisasi. Yang kedua, yaitu manajemen atau organisasi. Nah, dalam hal ini Cook, Matthew, dan Irwin itu memaknai sebuah organisasi, pengaturan misi, visi, strategi, dan nilai-nilai organisasi itu sangat penting untuk membentuk identitas dan budaya organisasi. Nah, jadi organisasi harus memiliki budaya dan iklim yang memacu pengembangan inovasi dan mampu untuk terus belajar beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Budaya inovasi ini perlu dibangun melalui pengembangan pegawai, tim inovasi, dan kinerja inovasi, termasuk peningkatan jaringan inovasi.
Faktor yang ketiga itu risk management atau manajemen risiko. Nah, jadi manajemen risiko ini adalah fitur mendasar dari proses inovasi. Nah, risiko diukur dengan kombinasi konsekuensi dan kemungkinan. Risiko ditandai dengan ketidakpastian. Nah, untuk memfasilitasi inovasi, perlu untuk mengidentifikasi manajemen risiko, kebijakan, dan prosedur yang diambil di bawah pertimbangan dan informasi yang tersedia. Nah, budaya penghindaran risiko di sektor publik itu dapat mencegah inovasi. Nah, menghadapi risiko akan lebih baik daripada menghindari karena akan menghambat inovasi. Yang keempat, faktor human capital atau kemampuan sumber daya manusia. Nah, potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidang mereka itu diperlukan untuk dapat merespon persaingan pasar. Tidak hanya informasi teknologi yang diperlukan, tapi juga dorongan dan komitmen dari semua personil organisasi. Pelatihan dan pengembangan staf adalah kesempatan untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam suatu organisasi. Kebutuhan untuk mengidentifikasi keterampilan karyawan sebagai sumber daya terbaik harus menjadi prioritas perusahaan. Yang kelima, teknologi. Nah, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi itu dapat mempermudah manajemen perusahaan dalam proses difusi inovasi untuk masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan pengembangan inovasi produk layanan. Teknologi adalah alat antara penyediaan layanan dan pengguna layanan, menyediakan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses informasi yang diinginkan. Contohnya seperti inovasi perizinan OSS (Online Single Submission) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Semarang. Nah, faktor pendukungnya dari kepemimpinan. Nah, jadi peran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ini selaku pemimpin yaitu mendorong staf yang bekerja untuk segera menjalankan inovasi perizinan berbasis online yaitu Online Single Submission atau OSS karena inovasi perizinan yang lama tidak berjalan dengan baik. Faktor yang kedua, manajemen. Nah, organisasi harus memiliki budaya dan iklim yang memacu pengembangan inovasi. Dan dari segi inovasi OSS telah melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan, yaitu lingkungan yang dimaksud adalah masyarakat. Nah, inovasi dapat beradaptasi atau tidak sangat berpengaruh pada keberhasilan inovasi. Nah, yang ketiga, faktor pendorongnya teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi dapat mempermudah manajemen perusahaan. Nah, jadi teknologi dapat mempermudah urusan perizinan untuk masyarakat dan pastinya dapat memangkas birokrasi yang berbelit. Nah, OSS ini semua perizinannya itu dapat diakses secara online. Tidak harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor pendorong keberhasilan inovasi pelayanan publik bidang keterbukaan publik. Nah, dari sektor ini itu ada 6 faktor pendorongnya. Yang pertama dari kerjasama, kedua faktor partisipasi, ketiga faktor komitmen, keempat faktor fleksibel, kelima transparansi, keenam sarana dan prasarana. Beberapa faktor personal yang mendorong inovasi adalah, jadi faktor personal itu adalah faktor secara individu, yang dimana keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, sifat rasa ingin tahu, keinginan menanggung resiko, dimana dia bertanggung jawab atas apa yang dia hadapi, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Nah, faktor pengalaman ini penting bagi setiap orang. Yang terakhir, ada Fontana dalam Larasati menyebutkan
bahwa ada beberapa faktor yang dapat merangsang inovasi dalam organisasi. Yang pertama, yaitu organisasi membutuhkan orang-orang dan kelompok-kelompok yang kreatif. Nah, yang kedua, faktor budaya. Budaya itu berperan penting dalam merangsang dan memelihara inovasi. Nah, yang ketiga, faktor manusia, di mana organisasi perlu melakukan investasi dalam pengembangan pada organisasi melalui pelatihan, pengembangan, pendamping atau coaching.